Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Febrian. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Kelas pagi, kelas 3.1. Saya mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang sama derajatnya, yang kita sebut sebagai hak asasi manusia. Hak di sini kita dapat ketahui bahwa hak tersebut kita dapat sejak lahir hingga kita meninggal dunia. Karena hakikatnya setiap hak manusia memiliki derajat yang sama, hingga prinsip persamaan dan kesederajatan hak yang sama itu menjadi dimensi utama dalam interaksi sosial. Tapi fakta menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial yang dapat menjaga derajat setiap individunya. Dengan konsekuensi, muncul dan berkembang pula organisasi sosial yang membutuhkan suatu kekuasaan untuk menjalankannya. Dalam perjalanan historis, dalam proses legitimasi memperoleh suatu kekuasaan dalam organisasi tertentu, menjadi terjebak dalam kekuasaan tersebut, dan lahirlah konsepsi demokrasi yang berfungsi sebagai memberikan wadah ataupun mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia tersebut. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan, yang kemudian dengan kita kenal sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Di saat ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah resiko yang memberikan posisi bagi sekelompok orang maupun individu yang ingin memerintah sebagai pihak yang berwenang secara absolut, bisa dikatakan seperti itu, menjalankan suatu kekuasaan negara, sehingga ketika gilirannya muncul, kekuasaan itu menjadi otoriter. Dalam teori kontrak sosial bisa disebutkan bahwa untuk memenuhi hak manusia tidak mungkin kita ingin mencapai bahwa masing-masing orang secara individual, yaitu ketika kita menginginkan suatu keinginan, kita dapat melakukannya secara langsung. Dari logika itulah maka dibuat suatu perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi suatu keinginan bersama, tujuan bersama, batas hak individual antara satu orang dengan individu lain ataupun individu tertentu, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai pencapaian tujuan yang kita inginkan, dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya juga. Kali ini saya mengangkat suatu isu ataupun masalah dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hak-hak masyarakat dalam otonomi khusus Papua. Dan kita masuk dalam sesi pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, atau kita kenal sebagai Otsus Papua. Di dalamnya terdapat substansi yang sangat strategis, di mana instrumen hukum tersebut yaitu ada dua, yaitu yang pertama menjawab permasalahan yang terjadi di Provinsi Irian Jaya akibat dari kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan masa lalu, dan yang kedua adalah kebijakan pembangunan masa lalu. Dan kita memasuki pada sesi pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, atau yang sering kita kenal sebagai Otsus Papua. Di dalamnya terdapat dua substansi, yaitu yang pertama menjawab permasalahan yang terjadi di Provinsi Irian Jaya akibat dari kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan yang masa lalu. Dan yang kedua adalah mendesain kebijakan pembangunan Papua yang baru dengan mengikuti identitas dan memperkuat kapasitas sumber daya lokal yang kompetitif di masa yang akan mendatang. Dalam dua tujuan Otsus tersebut, maka implementasi hak sipil dan politik dalam konteks otonomi khusus Papua
perlu dicermati dalam rumusan makna dalam Undang-Undang Otsus tersebut. Yang utama terdapat pada F, rumusan huruf F, G, H, dan I, yaitu 1. Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapai kesejahteraan rakyat, penghormatan terhadap HAM di Papua, khususnya masyarakat Papua. Yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum digunakan secara optimal, di mana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli dan juga sebagai pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Yang ketiga, perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, dan diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk masyarakat Papua itu sendiri. Dan yang keempat adalah pemberlakuan kebijakan khusus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika, moral, dan hak dasar penduduk asli, HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan antara setiap masyarakat dan kewajiban sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana untuk mencapai dua tujuan tersebut diperlukan adanya suatu hak konstitusional warga negara yang berdasarkan terhadap makna dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tentunya terdapat prinsip yang sama pula, yaitu mengenai perlakuan khusus yang dikenal sebagai istilah affirmative action, suatu bentuk tindakan yang diskriminasi yang bersifat positif, dan juga perlakuan khusus untuk mengatasi fakta adanya ketidakkeseimbangan atau ketidakadilan yang terjadi di daerah Irian Jaya maupun Papua khususnya, sepanjang dimaksudkan untuk tujuan mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Di mana hakikatnya ketentuan dan kebijakan yang mendiskriminasi warga negara tertentu adalah melanggar HAM dan hak konstitusional warga negara, dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional. Maka dari itu, warga negara yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam, serta dengan masyarakat Indonesia juga menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Kemampuan tersebut berbeda karena terdapat kesenjangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, karena berkembang cenderung menggirkannya. Dalam otonomi khusus, penduduk asli Papua dikenal sebagai warga negara yang kita tahu bahwa kondisinya sangat membutuhkan perlakuan khusus. Tanpa adanya perlakuan khusus, mereka justru malah semakin menjadi sulit untuk mendapatkan suatu pembelaan maupun perlindungan dan juga pemenuhan hak konstitusionalnya, karena perbedaan yang dihasilkan oleh struktur dan sistem sosial, serta dan juga kebijakan pembangunan yang masa lalu mengakibatkan hal-hal tersebut sulit untuk dikembangkan di daerah Papua, di mana perlakuan khusus tersebut dibutuhkan bagi perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu yang ada di penduduk asli Papua yang menderita akibat dari korban diskriminasi sosial seperti kelompok perempuan dan kelompok minoritas, dan perspektif politik, ekonomi, ataupun budaya yang mendapatkan kesempatan berkembang yang setara dengan kelompok mayoritas yang lain
yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa norma khusus dalam Undang-Undang Otsus yang mengatur tentang bentuk perlakuan khusus atau affirmative action bagi orang Papua asli, yaitu yang pertama, adanya institusi Majelis Rakyat Papua sebagai representatif kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Yang kedua, adanya ketentuan bahwasannya untuk dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dan orang asli Papua. Yang ketiga, terdapat kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat. Yang keempat, terdapat penduduk Provinsi Papua untuk membentuk partai politik baru dengan rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat yang asli Papua. Dan yang kelima adalah adanya hak untuk mendapatkan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya sekitar 2% dari plafon dana alokasi umum nasional yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan juga kesehatan dan tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dengan DPR yang didasarkan atas usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, dan yang utama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Yang keenam, adanya pengakuan terhadap peradilan dan seperangkat alat peradilan perdamaian di lingkungan Papua dan masyarakat hukum adat yang di sana terdapat kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat maupun hukum adat yang bersangkutan. Dan yang ketujuh, adanya kewenangan membuat kebijakan kependudukan untuk mempercepat terwujudnya dan peningkatan khusus penduduk asli Papua. Dan yang kedelapan, adanya prioritas bagi orang asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk dalam mengutamakan orang asli Papua diangkat menjadi hakim maupun jaksa di Provinsi Papua itu sendiri. Terdapat fakta bahwa setelah 8 tahun diberlakukannya Undang-Undang Otsus, perlakuan pelaksanaan khusus atau affirmative action untuk orang asli Papua di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kepegawaian, jabatan, pemerintahan maupun politik, dan pemberdayaan ekonomi tidak dilaksanakan dengan menggunakan kriteria yang fundamental, yaitu yang bertujuan untuk menjamin pemajuan kelompok maupun perorangan oleh warga negara yang memerlukan perlindungan agar dapat menikmati maupun melaksanakan HAM dan kebebasan mendasar secara sederajat. Kebijakan atau tindakan tersebut tidak dapat ataupun tidak mempunyai konsekuensi yang mengarah kepada berlanjutnya hak-hak terpisah bagi kelompok yang secara rasial yang berbeda, dan juga kebijakan atau ketentuan tersebut tidak dilanjutkan dengan tujuan yang tercapai, di mana penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah tidak adanya instrumen. Penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah tidak adanya instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan daerah yang menjabarkan ketentuan dalam Otsus tersebut. Yang utama, tidak adanya penjabaran tentang ruang lingkup substansial yang jelas, kriteria objek sasarannya, rentang waktu pelaksanaannya, metode ataupun tata cara pelaksanaan, supervisi, pengawasan dan evaluasi, dan indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Otsus tersebut. Suatu produk hukum otonomi khusus yang ada di Papua dimaksudkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan
masyarakat yang ada di sana, keadilan, dan juga pengalaman demokrasi lokal dalam NKRI yang telah berlangsung hampir selama 15 tahun, ternyata masih menyisakan waktu 6 tahun ke depan, di mana pencapaian selama ini masih bisa dikatakan belum optimal dan perlu evaluasi yang secara keseluruhan dalam beberapa aspek strategis. Yang pertama yaitu kita harus bersyukur bahwa kita dilimpahkan tanah Papua, di mana tanah yang kaya akan banyak hal. Dengan rasa syukur yang ada, maka kita dapat merencanakan pola penggunaan yang tepat maupun berkat yang kita terima ini. Untuk itu, strategi yang kita lakukan yaitu melakukan sinkronisasi dan juga optimalisasi dalam hal pemanfaatan dana bagi berbagai lintas sumber pembangunan, di mana pembangunan ini berguna untuk mengoptimalkan strategisasi pembangunan dan pembiayaan yang ada, maupun untuk menghindari tumpang tindihnya anggaran antar tingkat pemerintahan yang ada. Dan yang kedua, kita harus merumuskan suatu strategi penggunaan dana yang tepat dari sumber pembiayaan yang ada. Ke depan kita memerlukan suatu grand strategi yang spesifik, yang dimana menyangkut penggunaan dan dana pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan, maupun infrastruktur wilayah daerah Papua di sana. Dengan strategi tersebut, kita memperoleh target yang jelas selama kurun waktu seperti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ataupun beberapa tahun ke depan. Dan juga kerangka anggaran ataupun budgeting framework yang tepat untuk mencapai target-target tersebut. Yang ketiga, ada upaya khusus untuk mengevaluasi kebijakan alokasi dana ataupun dana alokasi umum DAU Provinsi Papua yang selama ini terkesan hanya dialokasikan untuk biaya rutin ataupun belanja tidak langsung, dan juga tidak mengalokasikannya ke belanja pembangunan infrastruktur. Andai Provinsi Papua tidak memperoleh dana otonomi khusus pun, maka Provinsi Papua tidak mengalokasikan dana sedikit pun lagi bagi kebutuhan pembangunan dan juga belanja langsung, di mana piramida terbalik yang diimpikan oleh pemerintah Provinsi Papua tampaknya hanya retorika yang tidak bermakna. Keempat, mempertajam suatu mekanisme partisipasi publik baik dari perencanaan program, baik di ranah eksekutif maupun di dalam proses pembahasan APBD di level legislatif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, dan juga Majelis Rakyat Papua MRP. Yang kelima yaitu mempertajam kebijakan anggaran yang berpihak pada pro-poor, yaitu kaum miskin, gender, dan kelestarian lingkungan. Dan keenam, memperkuat kapasitas, kelembagaan, dan personal dalam proses pengelolaan program dan proyek-proyek. Kita tahu bahwa perhatian yang sangat besar untuk Provinsi Papua dan juga Papua Barat, mengingat kompleksitas permasalahan Papua yang masih memerlukan politik will serta tindakan yang tepat serta responsif untuk mensejahterakan masyarakat Papua, di mana untuk menuju Papua yang berjaya. Frame maupun bentuk pembangunan politik dan juga kemanusiaan secara bersaudara diarahkan kepada 9 langkah konkret berikut ini. Yang pertama, penanganan masalah Papua harus melalui digeser dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Yang kedua, langkah pertama bisa lebih dioperasionalkan di lapangan dan juga unit kerja langsung di bawah presiden dan juga wakil presiden. Ketiga, dipertimbangkan adanya pertemuan antara presiden dan pimpinan MRP, DPR Papua dan juga DPR Papua Barat, serta gubernur Papua dan juga gubernur Papua Barat, di mana untuk membicarakan suatu masalah demilitarisasi dan juga pemberian keadilan pada keluarga korban pelanggaran HAM. Keempat,
adanya politik pintu terbuka pada tokoh-tokoh dari kelompok masyarakat maupun kelompok adat tertentu yang selama ini belum puas ataupun belum puas terhadap kinerja pemerintah di Papua. Kelima, ditempuhnya langkah secara afirmatif policy dalam bidang pertanahan, maksud saya pertahanan, di mana para perusahaan besar dan juga MNC-TNC tidak diperbolehkan memiliki tanah secara luas tanpa menjadikan penduduk setempat sebagai partner maupun joiner entrepreneurship. Keenam, adanya rancangan sistem pendidikan yang cocok ataupun yang sesuai dengan karakter pembangunan masyarakat Papua maupun tumpuan pendidikan yang di bidang kelautan, kehutanan, pertanian, industri, dan juga pertambangan itu sendiri. Ketujuh, diperlukan suatu program kerja dalam jangka pendek maupun jangka menengah, di mana untuk meningkatkan suatu mutu pelayanan dalam bentuk mendirikan sekolah perawat, bidan maupun dokter. Dan yang kedelapan, di mana secara mendesak peningkatan kemampuan pemerintah daerah, dan juga langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola dan juga menjawab suatu tantangan-tantangan baru dan juga bebas korupsi. Juga diperlukan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga bersih supaya masyarakat bisa mempercayai pemerintah pusat. Dan yang kesembilan yaitu di mana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan juga yang bernilai ekonomi tinggi, segenap kementerian dan lembaga harus saling mendukung unit dengan program yang jelas dan juga terukur. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.